Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita mencermati detail kisah yang kita dengarkan hari ini dari Injil Lukas, kisah yang biasa dikenal atau disebut sebagai kisah transfigurasi, maka sebetulnya ada beberapa keanehan atau kejanggalan. Petrus itu dikatakan dia tahu bahwa yang bersama-sama dengan Yesus itu adalah Musa dan Elia. Pertanyaannya, dari mana dia tahu? Pada zaman itu belum ada patung Musa atau patung Elia. Musa dan Elia hidup pada zaman jauh sebelum mereka itu ada. Jadi bagaimana ia bisa menyebutkan, bisa tahu bahwa yang bersama-sama dengan Yesus itu adalah Musa dan Elia? Tetapi Injil menjawab pertanyaan itu dengan ungkapan bahwa Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya. Jadi terhadap apa yang dikatakannya pun Petrus ini tidak mengetahui ketika dia menawarkan kepada Yesus, Tuhan, biarlah di sini kudirikan 3 tenda, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Tetapi setelah itu dijelaskan, Petrus tidak tahu tentang apa yang dikatakannya itu. Maka peristiwa transfigurasi ini di satu sisi menampakkan kemuliaan Tuhan, kemuliaan yang menampilkan kemuliaan Yesus yang hadir bersama dengan Musa dan Elia. Di sisi lain menampilkan ketidaktahuan para murid yang diwakili oleh Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Dan ketidaktahuan itu semakin dipertegas dengan apa yang mereka lakukan di atas bukit itu, mereka tertidur. Kejadian ini mirip dengan peristiwa kejadian atau peristiwa di Taman Getsemani. 3 orang ini juga yang diajak oleh Yesus untuk berdoa di Taman Getsemani, dan ketiganya sama-sama tertidur. Peristiwa hari ini mereka diajak untuk melihat kemuliaan Tuhan. Di Getsemani nanti mereka melihat kesengsaraan Tuhan yang bergulat dengan bagaimana dia akan menghadapi penderitaannya. Kemuliaan ditampilkan dengan jelas, tetapi bagi Petrus dan teman-temannya tetap menjadi misteri. Ada ketidaktahuan yang meliputi hati mereka. Bahkan mungkin mereka belum mengetahui maksud dari peristiwa itu. Tetapi mereka mendengar dengan jelas kata-kata yang keluar dari balik awan. Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Maka meskipun mereka diliputi ketidakjelasan ketika melihat penampakan Tuhan itu, undangan bagi mereka dan juga bagi kita semua yang mendengarkan kisah ini hari ini adalah mendengarkan dia. Mendengarkan Yesus sebagaimana ditegaskan oleh suara yang keluar dari balik awan. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan-bacaan hari ini mengajak kita semua untuk bekerja sama dengan Roh Kudus untuk mengubah hidup kita dengan memperbaharuinya selama masa Prapaskah ini. Agar dengan demikian kehidupan kita memancarkan kemuliaan dan kasih karunia Tuhan yang telah berubah rupa kepada semua orang di sekitar kita melalui cara hidup yang dipenuhi oleh Roh. Dalam bacaan pertama tadi kita mendengarkan bagaimana digambarkan tentang transformasi Abraham yang namanya masih Abram. Seorang bapa bangsa kafir menjadi seorang yang percaya kepada satu Tuhan, dan lalu di kemudian hari nama Abram itu akan diubah menjadi Abraham. Di mana di sana dinyatakan perjanjian pertama Allah dengan Abraham sebagai pahala atas iman dan ketaatan Abraham kepada Allah.
Rasul Paulus di dalam bacaan kedua menegaskan bahwa bukan ketaatan pada hukum Musa dan sunat yang mengubah orang menjadi orang Kristen atau pengikut Kristus, dan karenanya orang-orang non-Yahudi tidak perlu menjadi orang Yahudi untuk menjadi seorang Kristen. Paulus mendesak kita untuk berdiri teguh di dalam iman, menjalani kehidupan sebagai murid Yesus saat ini, sehingga kita dapat berbagi dalam masa depan yang mulia yang ditampakkan di dalam peristiwa transfigurasi. Kita dengarkan dalam bacaan Injil. Melalui peristiwa transfigurasi yang kita dengarkan di dalam bacaan Injil hari ini, Yesus dinyatakan sebagai sosok yang mulia, bahkan lebih unggul dari Musa dan Elia. Peristiwa ini memiliki dua tujuan sekurang-kurangnya. Yang pertama itu menjadi kesempatan bagi Yesus yang memungkinkan dia untuk berkonsultasi dengan Bapa surgawinya untuk memastikan mengenai rencananya menghadapi penderitaan, kematian, dan kebangkitan putranya. Tadi kita mendengar bahwa percakapan Yesus dengan Musa dan Elia itu adalah membahas tentang perjalanan Yesus ke Yerusalem. Tujuan kedua dari peristiwa ini adalah untuk membuat murid-murid pilihan Yesus menyadari kemuliaan ilahinya, sehingga mereka dapat membuang ambisi dan impian duniawi mereka tentang Mesias politik yang menang dan dapat dikuatkan di masa pencobaan mereka. Di atas gunung Yesus diidentifikasi oleh suara surgawi sebagai anak Allah. Dengan demikian pengalaman transfigurasi, perubahan wajah Yesus itu adalah penampakan Kristus atau Kristofani, perwujudan dari wahyu tentang siapakah Yesus itu sebenarnya. Dengan peristiwa itu, Injil memberi kita sekilas tentang kemuliaan surgawi yang menanti mereka yang melakukan kehendak Allah dengan menaruh iman mereka yang percaya kepadanya. Itu memberikan peneguhan bagi para murid, mempersiapkan mereka ketika pada saatnya nanti mereka akan menghadapi masa-masa yang lebih sulit. Maka melalui peristiwa yang dihadirkan kepada kita hari ini dan juga pesan-pesan dalam bacaan-bacaan hari ini, kita diingatkan transfigurasi itu adalah peristiwa yang seringkali kita alami. Transfigurasi kita alami setiap kali kita merayakan perayaan Ekaristi. Dalam setiap misa kudus, roti dan anggur yang kita persembahkan di altar berubah rupa atau diubah, ditransubstansiasikan menjadi tubuh dan darah. Meskipun wujudnya tetap roti dan anggur, tetapi telah berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Menjadi jiwa dan keahlian Yesus, keilahian Yesus yang disalibkan, bangkit dan dimuliakan. Dan sama seperti transfigurasi Yesus dimaksudkan untuk menguatkan para rasul di masa pencobaan mereka. Maka setiap misa kudus yang kita rayakan semestinya menjadi sumber kekuatan surgawi kita terhadap segala godaan dan untuk pembaharuan selama masa Prapaskah yang kita jalani ini. Yang kedua, setiap kali kita menerima atau merayakan salah satu sakramen, itu kita pun mengalami transfigurasi. Kita diubah. Misalnya, baptisan mengubah kita menjadi putra-putri Allah dan ahli waris surga, sebagaimana ditegaskan oleh Paulus di dalam bacaan kedua. Penguatan menjadikan kita bait Roh Kudus dan pejuang Allah. Melalui sakramen rekonsiliasi, Allah membawa kembali orang berdosa ke jalan kekudusan. Dan yang ketiga, melalui transfigurasi Yesus, kita diundang untuk menghayati makna dari pengharapan atau kekuatan dari pengharapan. Di saat-saat keraguan dan selama saat-saat gelap,
keputusasaan dan ketidakberdayaan kita, pemikiran tentang transfigurasi kita sendiri di surga akan membantu kita menjangkau Tuhan dan mendengarkan kata-kata penghiburannya yang disampaikan dalam peristiwa yang kita dengarkan hari ini. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Dan dengan demikian kita pun berbagi di dalam transfigurasi Yesus. Transfigurasi yang kita alami setiap kali kita merayakan sakramen menguatkan kita, meneguhkan kita untuk menjalani saat-saat yang sulit. Ada seorang petenis terkenal sekitar tahun 70-an. Namanya Arthur Ashe. Dia adalah seorang petenis Afrika yang tinggal di Amerika. Seorang petenis legendaris keturunan Afrika. Ia mencetak sejarah dengan meraih kemenangan pertama kalinya sebagai seorang kulit hitam. Kejuaraan tenis pada tahun 68 Amerika terbuka, kemudian tahun berikutnya 2 tahun kemudian tahun 70 di Australia terbuka. Dan ia meraih juara pada kejuaraan Wimbledon pada tahun 75. Dia adalah seorang Afrika Amerika pertama yang memenangkan gelar tunggal putra dan pria Afrika pertama yang menduduki peringkat nomor 1 di dunia. Beberapa tahun setelah pensiun dari profesinya, Arthur harus menerima kenyataan dia terkena serangan jantung pada tahun 1979 dan mengharuskannya menjalani 2 kali operasi. Tetapi bukannya dia disembuhkan dari penyakit jantung itu, tetapi karena transfusi darah yang dijalaninya, ia terkena atau terinfeksi virus HIV melalui transfusi darah itu. Setiap orang yang mengalami hal serupa mungkin akan mempersalahkan Tuhan atas ujian berat yang datang menghampirinya. Tetapi Arthur memahami dan menghadapi itu secara berbeda. Bahkan ketika seorang penggemarnya itu menuliskan surat kepadanya dan bertanya, "Mengapa Tuhan memilihmu untuk menderita penyakit itu?" Ia menjawab dengan penuh kebesaran hati, "Di dunia ini ada 50 juta anak yang ingin bermain tenis. Di antaranya 5 juta orang yang bisa belajar bermain tenis. 500.000 belajar menjadi pemain tenis profesional. 50.000 datang ke arena bertanding. 5.000 mencapai turnamen grand. 50 orang berhasil sampai ke Wimbledon. 4 orang di semifinal, 2 orang berlaga di final. Dan ketika saya mengangkat trofi Wimbledon, saya tidak pernah bertanya kepada Tuhan, mengapa saya? Jadi ketika sekarang saya dalam kesakitan, tidak seharusnya juga saya bertanya kepada Tuhan, mengapa saya?" Saudara-saudari yang terkasih, Arthur menunjukkan kebesaran hatinya untuk menerima penyakit kronis yang diizinkan Tuhan menggerogoti tubuhnya. Ia menyadari bahwa sebagai seorang yang dipercayakan menikmati puncak kesuksesan, ia pun sepatutnya harus berlapang dada bila Tuhan mengizinkannya merasakan kesakitan. Tak hanya mampu menerima yang baik, tetapi juga mampu menerima sesuatu yang buruk. Dan inilah inti dari kekristenan, pengikut murid Kristus. Itulah sebabnya Yesus mengingatkan ketiga rasulnya tentang kematian dan kebangkitannya segera setelah peristiwa transfigurasi, penampakan kemuliaannya yang kita dengarkan hari ini. Semoga peristiwa ini pun dan juga peristiwa-peristiwa transfigurasi yang kita alami setiap kali kita merayakan sakramen meneguhkan kita
di dalam menjalani pejiaran hidup kita yang tidak selalu berjalan dengan mulus dan sesuai dengan harapan. Tuhan memberkati.